Tentunya pada saat seseorang menantikan atau mengharapkan sesuatu, yang dinantikan dan diharapkan itu pasti yang baik atau yang terbaik. Namun standar kebaikan yang dikenakan atau dipakai untuk mengukur satu kebaikan itu setiap orang berbeda-beda. Begitu pula bila membandingkan kebaikan menurut standar manusia dengan kebaikan menurut standar Tuhan, itu jelas tidak selalu sama. Yang pasti Tuhan melihat segala sesuatunya jauh lebih luas, jauh lebih berdaulat, dan Dia Maha Kuasa, mengetahui kapan Dia akan memberikan yang terbaik itu untuk setiap orang yang menantikan hal-hal baik di dalam hidupnya. Dan disinilah justru terjadi sebuah pergumulan saat hal yang diterima atau yang dinantikan justru bukan sesuatu yang baik, karena pada saat itulah orang mulai kecewa dan merasa bahwa apa yang dinantikan dan diharapkan tidak kunjung datang. Dan dirasakan bahwa yang baik itu hanya sekedar isapan jempol belaka, hanya mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Tapi sebaliknya bila seseorang menerima atau memperoleh sesuatu yang baik sebagaimana yang ia nantikan, ada satu godaan lagi. Godaan yang lain, yaitu dia lupa bahwa kalau dia menerima sebuah kebaikan, itu ukurannya bukan karena dia adalah orang baik. Bukan kebaikan dirinya lah yang menyebabkan ia memperoleh segala yang baik. Karena segala yang baik itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita senantiasa atas nama Tuhan yang ada di atas itu dan Sang Maha Atas yang mengatasi segala peristiwa di dalam kehidupan manusia di dunia ini? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bacaan kita ayat 17-18 ini adalah sebuah bagian penutup dalam satu perikop yang berbicara tentang pengujian dan pencobaan yang sering dialami oleh orang percaya. Begitu pula, bukankah pada saat di mana kita mengharapkan atau menantikan sesuatu, saat itu ujian, latihan otot iman seperti yang kemarin sudah disampaikan itu terjadi. Dan di situ justru akan teruji pula bagaimana baiknya seseorang itu dan betapa baiknya Tuhan itu untuk orang itu. Setelah kebaikan diterima, setelah sesuatu yang diidam-idamkan itu tercapai, yang diharapkan itu datang dan lalu memenuhi hidup, Yakobus mengingatkan sesuatu yang penting, bahwa bila seseorang bisa menerima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, itu datangnya dari atas. Artinya adalah apa? Ungkapan datang dari atas berbicara tentang Bapa segala terang. Ayat lanjutnya dikatakan demikian. Diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini menginsyafkan dan menyadarkan kita saat menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tidak gegabah dan pongah merasa bahwa saya pantas mendapat yang baik karena saya memang orang baik. Atau saya patut menerima sesuatu yang lebih baik karena hidup saya sudah lebih baik daripada orang lain. Disinilah kepongahan mulai memenuhi seseorang pada saat harapannya atau apa yang dinantikannya itu dia peroleh. Dia lupa bahwa kalau dia bisa memperoleh yang baik, itu asalnya adalah dari Bapa segala terang yang maha baik. Dan dia disebutkan tadi datang dari atas. Yang kalau saya mau rangkumkan, Bapa segala terang yang datang dari atas ini adalah Bapa Sang Maha Atas.
Dia yang mengatasi segala hal. Dia yang dari atas juga mengamati setiap orang percaya, umat pilihannya, orang-orang yang mengikutinya. Dan dari atas pula, dia berdaulat untuk menjadikan segala sesuatunya itu menjadi baik. Karenanya dikatakan ayat yang ke-18, atas kehendak Tuhan sendiri, Ia telah jadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat tertentu kita jadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Lihat bagaimana Tuhan Sang Maha Atas itu berdaulat penuh atas segala sesuatu, dan Dia mampu mengatasi segalanya menjadi baik. Dan ini membuat kita makin sadar. Respons kita harusnya ketika menerima sesuatu yang baik yang datangnya dari atas itu. Sudahkah hidup kita selalu mengatasnamakan Tuhan? Apa artinya hidup yang mengatasnamakan Tuhan? Hidup yang berarti selalu ada di dalam nama Tuhan. Hidup di atas nama Tuhan berarti dia hidup di dalam lingkup perlindungan dan kekuatan Tuhan yang maha tinggi itu, yang melihat dari atas, dari kejauhan dengan mata kasih-Nya kepada setiap orang yang penuh dengan pergumulan di dunia ini. Dan pertanyaannya juga bukan saja sudahkah kita selalu hidup atas namanya, tapi sudahkah kita hidup beralaskan kuasa kebaikan Tuhan? Atau masih kita mengedepankan kebaikan kita? Atau masih kita merasa pongah karena kita pikir kita sudah cukup baik? Bukankah ini godaan yang sering kali terjadi di dalam kalangan orang-orang beragama? Merasa diri baik, mungkin merasa saya tidak pernah membunuh loh. Saya selalu memberikan apa yang baik buat Tuhan. Persembahan kurang apa? Saya lakukan pelayanan, saya tidak pernah absen untuk beribadah. Selalu hadir. Bukankah itu semua kebaikan-kebaikan yang saya sudah berikan? Kenapa Tuhan tidak beri yang baik? Ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan kepongahan. Ungkapan orang yang tidak hidup beralaskan kuasa kebaikan Tuhan, tapi beralaskan kepongahan dan merasa dirinya justru berkuasa. Merasa bahwa dirinya lah yang baik itu menyebabkan dia patut menerima sesuatu yang juga baik. Padahal lupa bahwa yang baik datangnya dari atas. Dia yang ada di ketinggian, Dia yang maha tinggi, Dia Sang Maha Atas, mengatasi segala hal untuk bisa menjadi baik. Bukankah Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya? Karena itu hari ini jangan kita pongah dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita terima atau yang kita lakukan. Ingat bahwa itu semua asalnya adalah dari atas, dari Sang Maha Atas yang berdaulat. Karena itu tetaplah bersyukur dan hidup di dalam namanya, atas nama Sang Maha Atas. In the name of the Supreme. Dan Dialah sesungguhnya yang patut ditinggikan. Dan alaskanlah hidupmu, bukan berdasarkan kuasa, kemampuan kita yang dapat mengalahkan atau mengatasi segala hal yang buruk dalam hidup ini, tapi beralaskan kuasa kebaikan Tuhan yang tidak pernah akan habis-habisnya terus tercurah kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Baik ataupun jahat, Dia tetap berbuat baik demi kebaikan kita semua. Selamat hidup atas nama Sang Maha Atas. Amin.